Iya. Nah, Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara dengan salah seorang top leader yang berada di kota Pekanbaru. Beliau sudah berhasil mengajak seluruh timnya untuk sukses bersama Voway Internasional Indonesia, serta nah periode kali ini beliau sudah berhasil mengajak lebih dari 50 timnya untuk lolos CTC Jogja kualifikasi pertama. Nah, Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Nah, tentu Bapak Ibu udah penasaran nih bagaimana sih bisa beliau bisa sukses menjalankan bisnis ini dengan mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah. Nah, khusus di kota Pekanbaru tercinta. Nah, udah nggak sabar lagi nih Bapak Ibu, tapi sebentar ya. Kita masih menunggu Ibu Dwi untuk bisa berbicara di siang hari ini. Kita coba panggil lagi. Halo, selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat ya Mbak Dwi siang hari ini. Iya, semangat Bunda. Mbak Dwi, seluruh peserta Zoom yang hadir hari ini pengen tahu nih Mbak Dwi, latar belakang Mbak Dwi ini sebetulnya apa sih? Kok bisa ya mencapai peringkat kehormatan dalam waktu singkat, mendapatkan penghasilan ratusan juta rupiah? Boleh dong disaringkan, Mbak Dwi silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya, saya Dwi Putri Mulyati dari Kota Pekanbaru. Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal Voway. Nah, rasa syukur itu saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah, kepada orang-orang terdekat saya, kedua orang tua, ya, keluarga semuanya, dan saya mengucapkan terima kasih nih Bunda ya, yang teramat sangat kepada CEO tercinta kita ya, Mr. Nicholas Chang. Terima kasih yang sudah membawa Voway hingga hari ini banyak dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, terima kasih juga nih kepada Direktur Education kita, Bapak Dai Haikal Muhammad, yang senantiasa mengiringi, mendampingi kita dalam setiap perjalanan untuk kita sukses di Voway. Nah, kemudian Bunda, rasa terima kasih juga nih kita sampaikan kepada ya branch manager yang cici banget dengan senyuman manisnya. Terima kasih ya Bunda Kiki. Sama-sama. Lalu juga kita juga tidak lupa kepada top leader kita, Bapak One Star Director, yaitu Bapak Hadi Suasono, yang telah membawa Voway hadir di kota Riau dan Sumatera pada umumnya. Nah, kemudian ada Ibu Dayaman Medal tercinta kami, itu Ibu Setiorini. Terima kasih Bu Rini. Dan juga ada wasilah langsung saya, yaitu Sapir Medal tercinta Ibu Saluhotma. Terima kasih Ibu Ima. Nah Bunda, semua kesuksesan ini itu tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama antar tim yang luar biasa. Nah, saya bersyukur Allah menganugerahkan saya punya teman-teman, punya mitra yang sangat luar biasa. Itu ada Ibu Yati Sumarni dari Sumbar yang sekarang menjadi top leader di Indonesia ya. Dan kemudian ada Abah Rahman di Dumai, dan Ibu Vinora, Ibu Elsa, dan lain-lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Semuanya adalah tim yang solid dan saling mendukung untuk kita sukses bersama di sini. Amin, alhamdulillah. Nah, Mbak Dwi, mengawali percakapan kita di awal kali ini, kan Mbak Dwi sudah sukses menjalankan bisnis di Voway, dan tentunya pasti ada awal. Ya kan Mbak Dwi. Nah, boleh dong diceritakan sejarah pertemuan dengan Voway Internasional Indonesia itu gimana sih Mbak Dwi? Iya Bunda, itu sejarah yang nggak terlupakan ya. Saya berawal sebenarnya hanya ibu rumah tangga Bunda. Jadi waktu itu saya memang bekerja di sebuah travel umroh. Namun karena dampak pandemi, maka
terhenti. Lalu saya mencoba kegiatan berjualan Bunda, terutama sih jualan online ya, Baik. sembako, makanan atau apa saja saya jual begitu Bunda. Nah Baik. kemudian saya dihubungi oleh seorang sahabat yang sama-sama menjalankan travel umroh juga. Nah namanya Ibu Salhotma. Iya. Nah, beliau waktu itu nanyain kabar Bun, gimana kondisi kesehatan. Nah, saya memang saat ditelepon oleh Bu Ima itu dalam kondisi setiap bangun tidur itu kaki saya sakit Bunda, karena berat Baik. badan saya nambah terus nih sejak PPKM ya, dari 5560 jadi 73. Jadi olahraga juga kurang, mungkin itu dampak kaki saya sering nyeri setiap bangun tidur. Nah, Baik. lalu Bunda, Bu Ima menawarkan kepada saya untuk berjumpa, nanti dia akan coba terapi saya, katanya dia punya alat terapi. Jadi saya karena sudah lama nggak jumpa, saya jumpai beliau, waktu itu beliau terapi bentar, kemudian tangan dan kaki, tidak lama jumpa, kemudian saya pulang. Nah waktu itu yang saya rasakan ketika saya bangun tidur keesokan paginya Bunda. Iya, Nah, baik. tidur saya tuh beda, lebih enak rasanya tidur itu bangun nggak terlalu capek. Terus yang Hah? kedua, kaki itu udah berkurang rasa sakitnya, Bun, ketika dipijak ke lantai. Nah. Nah, lalu saya telepon nih Bu Imanya, saya bilang, Mbak Ima, alhamdulillah saya kerasa banget nih, saya bilang. Nah, lalu saya pengen nih diterapi lagi, saya bilang. Wah, saya udah balik nih katanya ke Rohul. Rohul kan jauh, Bun, dari Pekanbaru sekitar 5 jam. Nah, Baik, jadi baik. dia nawarin, gimana kalau Mbak Dwi punya alat terapi sendiri aja katanya. Karena ini juga bisa loh buat bantu orang kalau sakit. Saya juga ingat buat ibu juga bisa nih saya pikir. Nah, kemudian dia tawarin beli alat terapi dan waktu itu kondisinya saya belum bisa beli Bu dengan harga itu. Jadi saya bilang, Mbak Ima saya butuh, saya pengen dapatin alat terapi ini, tapi saya belum punya dananya. Gimana ya caranya? Saya mau nih berjuang, saya bilang begitu. Baik, baik, baik. Terus? Lalu Bu Ima kasih tantangan ya, udah Mbak Dwi cerita deh, pokoknya nanti kalau terjual sekitar 7 alat PMD, Mbak Dwi Ya. bisa nih punya alatnya, katanya begitu. Nah, saya tuh langsung cari tahu tentang perusahaan, kemudian Baik. saya searching dan saya langsung apa namanya promosiin saya, Baik. walaupun saya belum punya alat waktu itu. Nah, tidak lama tuh Bunda karena kemauan yang sangat kuat, tidak sampai 2 minggu itu alhamdulillah sudah tercapai target yang Wah, diharapkan. keren, 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 keren. Dalam Ya, Bun. mingguan aja ya udah bisa memenuhi apa namanya tantangan yang diberikan oleh Upland, sehingga sudah Mm-mm. bisa memiliki alat dan sudah resmi menjadi distributor VW gitu ya, Mbak Dwi ya. Iya benar Bunda. Nah, pada Nah, saat Mbak Dwi menerima tantangan itu kan tadi katanya apa namanya mencari informasi tentang perusahaan, kemudian hal-hal lainnya yang berkaitan dengan FOHW. Itu kalau saya boleh tahu cari ataupun mendapatkan informasi itu dari mana? Nah, waktu itu saya kan nanya sama Mbak Ima, ini perusahaannya dari mana gitu kan, latar belakangnya seperti apa. Nah, dia langsung nanti cek aja di YouTube-nya ada tuh Vohoi Indonesia begitu kan. Nah, kemudian nanti Mbak Dwi jangan lupa ikut Zoom meeting katanya. Kalau di sini kita ikut Zoom meeting itu dapat uang katanya begitu. Nah, jadi saya juga semangatin nih kumpulin teman-teman, ada teman arisan, ada teman-teman yang di komunitas yang lain, saya ajak mereka ikut Zoom. Jadi kita sama-sama mempelajari begitu, Bunda. Baik, baik. Wow, luar biasa ya. Nah, setelah itu kan Mbak Dwi sudah join, sudah resmi menjadi distributor, sudah punya alat. Langkah pertama yang Mbak Dwi lakukan itu apa tadi Mbak Dwi?
Iya, jadi waktu saya pertama bergabung itu, saya merasa tuh saya enggak punya background sebagai terapi, saya juga bukan dari orang kesehatan kayak Bunda. Jadi saya ingat apapun hal yang berhubungan dengan alat terapi ini saya cari artikelnya, kemudian saya ikut nonton YouTube-nya rutin satu hari itu kalau bisa kita lihat dua video begitu. Saya pikir Ya. pengalaman ini nanti akan saya bisa share kepada teman-teman yang mau punya alat ataupun yang sudah punya alat begitu Bunda. Baik. Nah, setelah Mbak Dwi memiliki alat, Mbak Dwi ini nggak sih tebar manfaat nggak sih, terutama ke keluarga dekat, kemudian teman atau rekan kerja, Mbak Dwi lakukan itu nggak? Iya, benar Bunda. Jadi waktu itu pertama-tama saya didampingi dulu ya sama Bu Ima. Lalu setelah sekali dua kali beliau mengajarkan saya untuk mandiri. Nah, saya juga terapkan itu juga kepada teman-teman. Jadi ketika ada tempat untuk kita bisa share, saya ajak nih, yuk kita tebar manfaat, kenalin ke siapa aja, saya bilang. Bahkan pernah waktu itu saya lihat bapak-bapak yang jualan soto waktu itu kakinya sakit nih Bunda. Jadi saya sapa aja kan, Bapak kenapa kakinya sakit ya? Saya bilang, nanti Bapak mau coba terapi nggak? Jadi nggak ada rasa malu Bu. Kita pokoknya tebar manfaat ke siapa aja. Baik. Nah, pada saat melakukan tebar manfaat itu Mbak Dwi sudah menetapkan tarif atau belum? Enggak sama sekali Bun, justru Sama sekali ya. seperti yang Pak Hadi ajarkan ya, malah waktu pertama kita tebar manfaat tuh kita nggak mau ambil begitu ya ketika mereka ngasih, karena niat kita mau memperkenalkan, mereka tahu, tapi rata-rata Bun setiap orang yang sudah kita terapi itu pilihannya kan hanya dua Bunda. Kalau mereka tidak memanggil kita kembali, biasanya mereka langsung beli alatnya. Wow. Iya. Jadi kalau mereka memberi apa namanya yang tips begitu tuh biasanya memang tidak pernah ada di taksir, tapi memang mereka juga nggak mau kalau udah yang kedua, ketiga dan seterusnya mereka pasti maksain ngasih gitu Bunda. Kalau saya boleh tahu berapa sih rata-rata dalam seharinya meskipun tidak menetapkan tarif yang Mbak Dwi dapatkan penghasilan dari terapi orang? Iya, rata-rata tuh Bunda sekitar 300 sampai 700, rata-rata 600.000 lah Bunda. Wow. Kita tebar manfaat. Iya, alhamdulillah. Tapi justru memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua, penghasilan yang luar biasa harian dengan hanya terapi tebar manfaat, tapi justru penghasilan 600 ribuan ya rata-rata dalam seharinya Mbak Dwi ya. Benar Bunda, luar biasa Fohoway saat di masa pandemi justru Fohoway memberikan solusi kepada mitra-mitranya ya, bukan hanya kita membantu diri sendiri secara ekonomi, secara kesehatan, tapi juga membantu orang banyak. Dan saya melihatnya Fohoway benar-benar anugerah untuk orang-orang yang mengenalnya Bunda. Baik. Nah, Mbak Dwi sekarang kan jaringan Mbak Dwi itu sudah semakin luas, kemudian tumbuh sangat berkembang pesat ya. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Dwi ini namanya merangkul jaringan ya, mereka yang terpencar-pencar untuk menjalin komunikasi ini gimana Mbak Dwi? Iya Bunda, jadi karena memang kan kita punya mitra atau punya teman-teman yang tersebar ya, mulai dari Riau, Sumbar, bahkan ada yang di pulau juga. Jadi semuanya itu memang adalah komunikasi. Nah, saya sering monitoring perkembangan tim itu melalui jaringan ya. Nah, di situ saya melihat mana teman-teman yang kurang bergerak atau kurang aktif. Nah, itu mungkin saya lebih fokuskan ke sana. Nah, disitulah saya gali lagi apabila mereka ada permasalahan di lapangan, kita sama-sama kasih solusi. Dan di situ juga saya
menduplikasi apa yang sudah diberikan oleh upline saya, Ibu Salhotma, Bapak Hadi ya, Bu Rini, tim-tim itu saya kasih challenge atau tantangan Bunda biar mereka makin semangat. Seperti yang Mbak Dwi terima pada saat di awal yang diberikan challenge oleh Bu Emma gitu ya. Iya benar Bunda. Luar biasa sekali dan memang terbukti ampuh ya Mbak Dwi ya. Iya Bunda, benar. Jadi lebih semangat begitu Bun, karena kita ada goal settingnya kan, kita mau apa nih ke depan gitu. Baik, baik. Nah, ada nggak sih nih Mbak Dwi saran buat seluruh peserta Zoom yang hadir di siang hari ini? Iya, saya nih sebenarnya hanya sharing ya Bunda, karena saya lihat nih teman-teman yang hadir Zoom siang ini adalah orang-orang yang luar biasa ya. Tapi kembali lagi saya mengingat ya bahwa ketika kita memulai itu kita harus punya tujuan dulu ya. Keinginan kita apa begitu kan. Jadi dari awal tuh sudah tetapkan dulu tujuannya apa sehingga untuk mewujudkan itu juga kita harus punya pondasi dulu. Nah, saya sangat mengajarkan kepada teman-teman, mengarahkan untuk selalu belajar begitu. Apalagi perusahaan yang skala dunia seperti Fohoi ini sudah menyediakan wadahnya, Bun. Jadi mau kita punya handphone saja bisa tinggal buka gitu kan. Nah, kemudian Bunda, ketika saya menjalani ini, saya sudah merasakan ya ketika kita memegang dua hal untuk mengerjakan hal secara bersamaan itu tidak maksimal. Jadi saya menyimpulkan untuk sukses di bisnis ini memang harus fokus ya. Nah, ketika kita fokusnya adalah sukseskan teman-teman kita, bantu orang lain atau tim di bawah kita, insya Allah kita bisa jauh lebih sukses juga gitu Bun. Nah, yang selanjutnya Bun, yang paling penting menurut saya juga tuh kita nih punya keterbatasan ya. Kalau kita bicara tentang pengetahuan yang ada pada diri kita belum cukup menurut saya. Jadi saya sangat setuju dengan arahan Mr. Nicholas, Pak Haikal dan upline kita bahwa kita wajib punya alat bantu. Nah, yang dikeluarkan oleh Fohoi itu memang sangat-sangat membantu, terutama ada majalah duplikasi dan buku testimoninya, Bunda. Nah, itu menjadi bahan untuk follow up orang-orang yang sudah kita kasih tebar manfaat tadi, Bun. Keren. Nah, nah Bunda, iya Bun, ini sebenarnya saya mengingatkan diri saya juga gitu ya, karena kembali lagi kita butuh nih yang namanya pihak ketiga gitu kan, pihak ketiga untuk kita mengedifikasi. Karena apa? Saya pikir di lapangan teman-teman pasti bertemu dengan berbagai macam latar belakang orang juga, karakter orang. Jadi kita harus gunakan yang namanya edifikasi top leader kita, apalagi kita punya beragam latar belakang ya, ada yang latar belakangnya pedagang bakso, ada pelaut, ada ibu rumah tangga, bahkan guru TK, apalagi kita punya support sistem atau manajemen yang luar biasa menggiring setiap membernya untuk maju. Jadi yang terakhir saya rasakan kita tinggal konsisten saja melakukannya Bunda dengan ulet. Mudah-mudahan saya yakin semua teman-teman pasti bisa mencapai goal setting yang sudah ditetapkan. Begitu Bunda. Baik. Nah, Mbak Dwi, kalau kita boleh tahu nih rencana ke depannya Mbak Dwi dalam waktu dekat ini apa sih? Yang pasti nih, yang keren banget dari Fohoi sekarang nih, kita kan sedang mempersiapkan untuk kualifikasi CTC Jogja nih Bun. Jadi saya dulu waktu ikut CTC Lombok itu nggak nyampe 10 orang ya dengan tim ke sana. Insya Allah mudah-mudahan untuk CTC Jogja ini saya mau ajak 50 orang tim dari member-member saya. Insya Allah Bunda. Wah, keren. 50 orang member yang akan dimaksimalkan untuk berangkat ke CTC Jogja. Luar biasa sekali. Dan ada pencapaian lain yang ingin didapatkan, Mbak Dwi? Iya Bunda, saya pengen sebenarnya cepat ya, tapi saya tetap berusaha dengan maksimal bersama teman-teman. Insya Allah paling lambat bulan Juni saya
akan meraih peringkat One Star Director. Mohon doa ya semuanya Bunda. Ya Rabbal Alamin. Kita semua Iya. pokoknya mendoakan Mbak Dwi untuk bisa mendapatkan peringkat One Star Director ini dalam waktu dekat, mengingat kinerja yang luar biasa, kerja keras, kemudian kepemimpinannya merangkul tim untuk solid dalam menjalankan bisnis, dan dari Vohwe luar biasa sekali. Selamat, terima kasih banyak Mbak Dwi atas sharingnya Iya. yang cerah ini. Sama-sama Bunda, Sampai terima ketemu kasih lagi. semuanya.